Shalom Rock Beloved, selamat datang di ibadah Rock Tenggarong. Dan selamat datang juga bagi kamu yang baru pertama kali hadir bersama kami di Rock Church Tenggarong. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman kegiatan kita di minggu ini. So, please listen carefully ya. Mari terhubung di dalam IC Komsel. Di dalam IC, kita bisa bertumbuh bersama, saling mendoakan, bersatu hati dan memenangkan jiwa. Ayo bergabung dan daftarkan diri saudara melalui Ibu Elda. Yes, khusus kamu yang masih muda, kita juga ada IC Komsel nih. Yuks, mari kita maju terus terhubung di dalam komunitas anak muda di gereja ini. Di dalam Komsel, kalian bisa bertumbuh dalam pembelajaran firman Tuhan. Di dalam Komsel ada kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. IC Komsel Way diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam bertempat di gereja kita. Bagi kalian yang mau bergabung, segera daftarkan diri kalian melalui Kak Pia di nomor berikut ini. So, come on and join us! Datanglah dan alamilah Tuhan bersama kami lewat ibadah recharge yang diadakan setiap hari Rabu jam 6:30 sore di gereja ini. Persembahan perpuluhan dan persembahan umum bisa diberikan melalui bank transfer atau lewat scan barcode yang sudah ada tertera di layar maupun di kursi saudara. Bagi saudara yang rindu untuk mendapatkan pelayanan doa maupun pelayanan pastoral, bisa langsung menghubungi Ibu Merna di Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Dan bagi saudara yang rindu untuk melayani dan bergabung dalam pelayanan doa di gereja kita, bisa menghubungi Sekretariat Gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Dan ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Pastor Ventizara dari Bali. Jangan lupa datang dan ajak keluarga, teman, dan kerabat untuk bertemu dan beribadah bersama seluruh keluarga besar Rock Tenggarong. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terus bertumbuh, terus melayani, dan terus jadi terang dimanapun saudara berada. So, enjoy the service. Happy Sunday. God bless you.
Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya. Yesus kita luar biasa. Amin. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu berjalan Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami. Kemanapun kami pergi dan berada, kami percaya tetap terjadi rancangan-Mu atas kehidupan kami. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya. Tuhan menyertai, memberkati. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap hati jiwa-jiwa yang haus akan Engkau pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati secara khusus ya Bapa. Dan kami menerima ya Tuhan firman ini, berkat ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih Tuhan tak bersyarat, dan seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi, amin, lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekalipun
terima kasih bahwa kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas bagi kami. Yesus, 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 Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Haleluya, Jesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perisai kami, Engkau menara perlindungan, tempat kami bersandar hanya padamu Yesus. Yesus Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang luar biasa, memberkati kami berlimpah-limpah. Oh Jesus, ya la 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 ya Tuhan. Oh Jesus, oh pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, memuliakan-Mu Tuhan. Saralalalabaya, saralamaya, sekaralabalalabalabaya. Jesus. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Bapa. Thank you Jesus. Siaralabaya, sikiaralabaya, sikiatarabaya, sikiarabanana. Thank you Jesus. Kau menjamah setiap hati pagi hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Holy Spirit, buang air mata kami di dalam firman-Mu. Kau mendengar seruan doa kami. Yesus, Bapa Kau mulia, kuasa-Mu yang sempurna, kasih karunia-Mu nyata yang terbesar dalam hidupku. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu keselamatan, amin. Kekuatan dan perlindungan yang terbesar dalam hidupku. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja, bagi-Mu Tuhan, kemuliaan selamanya.
selamanya. Amin. Bapa kau mulia, amin. Kuasamu yang sempurna, yang terbesar dalam hidupku. Yesus, Kaulah Tuhan, namamu keselamatan, kekuatan dan perlindungan yang terbesar dalam hidupku. Ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja. Bagimu Tuhan kemuliaan selamanya. Oh, oh, ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja. Bagimu Tuhan kemuliaan selamanya. Amin. Kau tak tertandingi, amin. Kau tak terbatas ruang dan waktu. Kuasamu kekal bekerja untuk selamanya. Kau ku percaya, Yesus, Kau tak tertandingi, Kau tak terbatas ruang dan waktu. Kuasamu kekal bekerja untuk selamanya. Kau ku percaya. Oh, ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja. Bagimu Tuhan kemuliaan selamanya. Oh, oh, ku naikkan pujian, hormat, sembah bagi Raja, segala raja. Bagimu Tuhan kemuliaan selamanya. Amin. Bagimu Tuhan kemuliaan selamanya. Amin. Bagimu Tuhan kemuliaan selamanya. Amin. Jika suara-suara yang dahsyat bagi Allah kita, sorakan haleluya. Haleluya. Lepaskan beban hidup kita pagi hari ini. Kita mau all out bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Karena Tuhan yang benar. Amin. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu.
menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Thank you Jesus. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya Jesus. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah. Haleluya. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kasih salam kanan kirinya, katakan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Kau terbesar, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Engkau terbesar dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, mari menari bagi Tuhan. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Hey! Kau terbesar dan mulia,
Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi. Kasih senyum yang terbaik bagi Tuhan kita. Ada dalamku, Tuhan. Karena roh Tuhan ada di dalam saya dan saudara. Tanganku memuji, haleluya. Ku angkat suara dan bernyanyi. Karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangannya. Mari menari memuji, ungkapan sukacita di hati. Yes! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes. Haleluya. Kau terbesar Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, thank you Jesus. Semua perbuatan. Terima kasih Tuhan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kau ajaib bagi setiap kami Bapa. Engkau terus menyertai kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai kami Bapa. Hidup kami karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
Saudara yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan dulu, yaitu hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya siapa di sini yang siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang siap jadi pelaku firman Tuhan? Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Ya, saudara, hari ini yang akan melayani kita itu adalah Pastor Caleb Hofer dari Rock Gria Jogja. Ya, haleluya. Saudaraku, Pak Caleb ini seperti kakak rohani buat saya. Saya banyak belajar dari beliau. Jadi banyak hal yang kita akan dapatkan berkat rohani dari beliau, saudaraku. Dan di kesempatan yang sama saya juga ingin menyampaikan apresiasi. Saya ingin berterima kasih kepada Pastor Agung, ya, Bapak Agung Nugroho. Boleh kasih aplaus buat Bapak Agung yang sudah, saudaraku, selama 10 hari ini, ya 10 hari ini boleh menambahkan nilai di dalam pelayanan ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita diperlengkapi, ketika kita diberikan segala sesuatu yang baik, itu adalah untuk mempersiapkan kita untuk di musim yang akan datang. Amin, amin. Oke, saudara, mari sama-sama kita menaikkan lagu ini sekali lagi. Anugerahmu bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, Yes, your grace, oh Father, Lord. anugerahmu, semua karena Yes, you are. anugerahmu, Semua benar-benar karena anugerahmu Tuhan. bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Forevermore and ever, Lord. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai yang sepantasnya umat Tuhan. Yang sukacita sorakan haleluya. Woo! Haleluya. You are the great God. Terima kasih Tuhan Yesus sayang. Terima kasih Roh Kudus sayang. Biarlah hari ini jiwa kami menemukan muara. Kenapa kami diampuni, tidak cukup di situ ditebus. Tidak hanya cukup di situ diangkat anak. Kenapa kami diangkat anak? Roh Kudus hambanya ini sudah belajar sungguh. Khotbah manusia sedikit sekali faedahnya. Pelayanan manusia sifatnya terbatas. Berbeda jika Roh Kudus yang bekerja. Itu sebabnya Engkau Immanuel, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab hanya Engkau sungguh yang sanggup jamah hati, sentuh jiwa dan ubah hidup betul-betul. Berkaryalah Roh Kudus sayang.
berkaryalah, yang lemah sungguh Tuhan kuatkan, yang susah sungguh Tuhan hibur. Sungguh-sungguh Tuhan berikan pewahyuan yang baru, hikmat, sehingga hidup ini tambah cermat dan tambah bagus. Terima kasih, pakai hambamu yang kurang becus ini, urapi semua firman Tuhan sebagai hidup dan berkuasa. Mari semua yang sayang Tuhan Yesus bersama-sama firman Tuhan penuh sukacita bersama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, mat Tuhan. Terima kasih praise and worship. Haleluya. Shalom semuanya. Saya sebagaimana sudah diperkenalkan oleh Pak Herman tadi, ya, saya gembala GBI Rocklia Jogja. Ini ada mamanya Ikel di sini. Saya putri kandung satu, puji Tuhan tuli, ya. Saya rasa kalau putri saya nggak tuli, saya nggak akan transform sebagaimana saya sekarang ini. Hidup saya akan terlalu nyaman, dan saya akan sombong mungkin, sehingga saya tidak berseru-seru lebih lagi sama Tuhan Yesus. Jadi memang betul orang Kristen diajarkan untuk setiap saat itu harus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Amin. Jadi kalau kamu punya anak gak tuli, bersyukurlah sehabis-habisnya. Kamu utang kasih karunia sama Tuhan Yesus. Jadi umat Tuhan, karena saya dijuluki oleh keluarga besar Rock Ministry, Kak Jo, anak saya sebagai Kingdom Random. Ya, saya orangnya suka random. Tapi percayalah kalau itu menyinggung atau keluar dari ranah firman Tuhan, jangan undang saya lagi. Kita mempunyai tema Pursue Holiness, tapi saya diminta oleh Roh Kudus untuk sampaikan Kingdom Economic. Nah, saya mau sampaikan terlebih dahulu beberapa ciri khas pertanyaan yang mengubah arah daripada penyampaian firman Tuhan dalam hidup saya. Saya rasa 12 tahun yang lalu saya orang biasa, lalu Tuhan itu berikan hidayah, hikmat, wahyunya 8 tahun, dan dipertajam 5 tahun belakangan ini. Jadi Ikel itu dapat saya yang jenis paling baru. Ya, Optimus Prime without the dark side of the moon. Jadi saya mau sampaikan terlebih dahulu. Ada dua yang selalu saya pengen untuk Anda ngerti. Kristen itu kalau betul jalannya makin lama makin cerdas. Kita mulai dengan percaya atau mengerti dulu? Percaya, berarti nggak perlu mengerti. Bukti bahwa kita percaya adalah mengerti. Kalian harus tahu itu. Jadi jangan setujui bercandaan apapun kalau ke gereja cukup bawa hati, nggak usah bawa otak. Itu ngawur. Sebab yang bikin otak ini iblis atau Tuhan? Tuhan. Jadi harus dibawa. Ya. Jadi jangan ngawur lagi terus, Pak, saya tuh kalau Kristen sukanya cuma doa sama pujiannya. Saya kurang minat sama firman Tuhannya. Kamu keliru, menu utamanya itu firmannya itu. Maka supaya saya tidak berkepanjangan, ada dua jalur logika yang saya mau tanamkan. Sebab ini adalah holistik, 1, 2, 3 katakan. 1, 2, 3 katakan. Sarapan belum sarapan, shalom semuanya. Holistik 1, 2, 3 katakan. Sozo, itu nanya menyeluruh. Ya, sozo. Lumayan keren dan aneh, bahasa tua Ibrani, kalau untuk anak laki boleh. Ya, ibu bapak yang berproduksi, ya mungkin papahnya itu dapat hidayah. Wih, keren juga, yuk mah kita bikin anak lagi, ya kan. Kasih nama sozo. Oke. Siapa yang rindu hidupnya diberkati Tuhan, kaya raya berkelimpahan, angkat tangan. Tapi sakit-sakitan. Hah? Nggak mau? Loh, ini sozo. Paham? Jadi jangan latah kalau ada oknum pendeta yang mau kaya sukses berhasil. Haleluya. Setan. Ya. Jangan kayak orang bodoh kalah pelatahan. Saya ulang, siapa yang mau hidupnya kaya raya berkelimpahan, angkat tangan, tapi sakit-sakitan. Siapa yang mau kaya raya berkelimpahan dan sehat walafiat, tapi keluarga berhantam terus. Nggak mau kan? Tuh lihat, jadi Tuhan itu Bapa.
Kalau Bapak itu nggak akan kasih yang di sini baik, yang di sini jelek, itu iblis. Iblis kalau kasih kaya pasti minta tumbal. Di sininya tampak beres, di sebelah sana belum tentu beres. Kamu jangan gitu. Yang kita kejar tuh harus Tuhan. Kami harus berhenti sampai Tuhan bilang titik, baru kamu angkat tangan. Siapa yang mau hidup kaya berkelimpahan, diberkati sehat walafiat, seluruh keluarga rukun, angkat tangan, tapi mati masuk neraka. Nggak mau lagi kan? Nggak mau ya Bu ya? Itu kan. Ini namanya sozo. Keseluruhan. Jadi berkat Tuhan itu sifatnya keseluruhan. Anda ngerti di Jakarta ada orang diberkati Tuhan kaya raya, hanya oleh satu perkara ini dan keluarganya semua rukun. Bisul. Dia punya bisul yang tak kunjung reda. Sampai ke Jerman bukan urus mobil Mercy atau BMW. Bisul Pak. Hah? Bisul. Orang kalau sudah urusan sama bisul enggak urusan lagi. Ke Korea ini bisa dimancungin enggak? Tulang rahang bisa digigit enggak? Enggak. Dia fokus bisul. Anda yang tidak bisulan, bersukacitalah. Kamu hutang kasih karunia kamu. Hah? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Orang Kristen boleh ingin kaya enggak? Enggak. Enggak boleh. Nah, sekarang saya gempur dulu dua hal ini. Tolong mulmet dengan, kamu adiknya Ikel ya? Oh, haleluya. Ya, rambutnya mirip ya, kayak brokoli ya. Ya, Indomie, ya seleraku memang ya. Ayo coba dibuka Amsal 23 ayat 4. Di Samarinda saya Pak, kalau firman Tuhan jangan lebih dari 45 menit Pak. Kok Pak Firman 4 jam boleh Pak. Tenang, tenang. Saya akan hanya pakai sekitar 2 jam saja. Tidak akan banyak. 1, 2, 3. Jangan bersusah payah untuk menjadi, tinggalkanlah niatmu itu. Di mana hatimu, hartamu berada, hatimu ada di situ. Jadi kalau kamu ingin kaya, hatimu di situ. Harusnya hatimu di mana? Kok Siska tuh kayak ini? Kok Siska sih? Hatimu di mana? Jangan panik, jangan panik. Hati kita di Tuhan, amin. Enggak, saya bercanda, jangan di ini. Iya kamu, iya, ya. Kamu ya, Dodit ya kan, iya kamu. Jadi umat Tuhan, ya, enggak boleh ingin. Bukankah kita dididik hanya Tuhan yang kita inginkan? Sudah lihat, ini adalah polemik berabad-abad sehingga knowledge-nya betul, ya. Anak Tuhan enggak ini, tapi nanti pas di lapangan kembali gitu dan gitu dan gitu lagi. Ini loh, tinggalkan niat. Tinggalkan niat. Jadi anak Tuhan boleh jadi kaya enggak? Boleh jadi kaya tapi enggak boleh ingin kaya. Inginnya apa? Ingin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Inginnya apa? Ingin menyukakan hati Tuhan, ingin menggenapi rencana Tuhan. Itu ingin. Ingin membuat bahagia keluarganya. Saudaraku, ini rahasia ini gak banyak yang bisa khotbahkan. Karena nanti akhirnya orang-orang gak belajar dengan dalam, hanya akan tawarkan sukses kaya berhasil. Dan itu pencemaran nama baik. Karena gereja Gunung Kawi juga tawarkan sukses kaya berhasil. Kenapa orang sampai turun ke pantai laut selatan Goa Langse, tempat pertapaan terakhir Pangeran Diponegoro? Supaya bisa sakti mandraguna? Enggak, supaya sukses kaya berhasil. Lalu Yesusmu kamu kira sejenis kayak gitu ya? Kurang marjan. Kurang sirup artinya ya. Yesus kita beda, amin. Yesus kita beda. Please hari ini dibuka pikirannya. Yesus kita bukan berurusan bad to be good. Baik, jahat, jadi baik. Itu semua orang suci di dunia pernah bikin kayak gitu. Tuhan kita juga bukan urusan dengan sakit jadi sembuh. Kalau itu pun beberapa orang juga bisa. Mengerti? Itu semua bonus efek samping. Kalian ngerti nggak bisnis Tuhan kita apa? Engkau yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Itu bisnisnya.
Jadi jangan salah kaprah umat Tuhan. Oleh karena itu beliau berkata, buat apa? Kamu punya seluruh harta di muka bumi jika kamu kehilangan. Mengerti, katakan amin? Ya, saya langsung menggebrak karena Pak Herman bilang, Pak, punya Pak. Ya kan? Nah, karena ini gak habis-habisnya ini. Soal uang, soal kaya, soal makmur, kemakmuran segala macam ini. Ya, dan didukung oleh hamba-hamba Tuhan yang sesat. Oknum terutama di Pulau Jawa, di Kalimantan relatif suci semua. Hamba Tuhan di Kalimantan terutama Samarinda, terutama Tenggarong gak ada yang mata duitan. Belum ada yang ketahuan. Tapi kalau di Jawa Tengah ya Gung ya. Kalian ngerti gak tuh pertanyaannya? Sungguh ini based on true story. Pak Kaleb. Pak Kaleb itu kan masih muda toh, ya Om. Saya melayani Tuhan udah 32 tahun kok belum kaya ya Pak ya. Ngeri gak? Itu pertanyaan apa itu? Bagaimana pendeta bisa tanya seperti itu? Pendeta loh itu. Ini kalau kita tidak ubah pemikirannya, makanya artinya bertobat metanoia itu apa? Berbalik arah. Dulu tuh kita lihat itu dari angle sini terus. Bertobat itu artinya apa? Kita nggak mau hidup sesuai sistem dunia lagi. Makanya dunia ajarkan kita sampai karena pendeta kok namanya UUD. Ayo apa isinya? Ujung-ujungnya duit. Oh, singkatannya sampai sini ya. Ini live atau enggak nih? Atau direkam aja? Enggak live ya? Oh syukurlah. Berarti saya bisa brutal ngomongnya. Nanti tolong ya, saya enggak salah apa-apa sama kalian. Janganlah yang membuat saya disomasi ya. Pemilihan ketua BPD tahun 2025. Ya, saya cerita sama anak saya. Berarti ini pertemuan enggak ada yang awam. Semuanya PDT. Ada juga PDM, pedagang motor, PDP, ya kan. Jadi semua nggak ada yang awam, jemaat saja nggak ada semua. Anda ngerti ketika pemilihan, sebelah kanan belakang saya kusak-kusuk. Ya nanti lihat amplopannya. Ini pendeta loh, ini pendeta. Ya nanti lihat dulu, ya, kalau Roh Kudus Tuhan Yesus mah sudah jelas. Tapi amplopan kamu sejelas apa? Kusuk-kusuk di sini. Saya hampir toleh dengan karismatik. Iya kau iblis. Tapi kan siapa saya? Iya kan? Ya janganlah. Jadi ini UUD ini penyakit. Kenapa sampai mendarah daging? Karena kita memahami kekristenan dengan cara yang salah kaprah. Dan ditunjang dengan seluruh daripada oknum. Yang tersesat tadi. Ya. Saya percaya sungguh, saya nggak bohong nih. Di Jawa Tengah ada standar hamba Tuhan di Urapi. Karena saya nggak di endorse. Yaitu punya Toyota Innova Reborn. Sungguhan ini. Jadi ada 4 pendeta datang ke saya karena saya walaupun muda termasuk yang di Urapi walaupun nggak punya mobil itu. Pak Kaleb doain saya. Supaya tahun ini saya disanggupkan beli. Gila nggak? Makanya saya bilang, lama-lama kalau suci Tenggarong kita pindah di sini aja. Ya kan? Mereka itu kayak Sodom dan Gomora. Ya, enggak dong itu. Mereka enggak dong itu umat Tuhan. Jadi, apa yang saya mau sampaikan? Kalau kamu itu bikin apa-apa otakmu enggak bisa lepas dari uang, habis kamu. Kamu salah paham. 4 tahun ini saya kemanapun Tuhan percayakan mimbar, saya selalu sampaikan ini. Perbedaan antara beragama Kristen dan Kristen. Saya 2 kali isi di Watu Kosek, ya, Pacitan Pasuruan. Itu tempat untuk ditempa Brimob. Anda ngerti itu siapa di sini yang polisi? Yang Brimob? Yang bekas copet? Loh tetap sayang kita, amin. Ya, aduh, malah ketawa. Semua Brimob adalah polisi. Anda ngerti permainan kata ini? Semua Brimob adalah polisi. Apakah semua polisi adalah Brimob? Enggak. Setiap guru dulunya murid. Apakah seluruh murid pasti guru?
Enggak. Pak, di Cikarang Jakarta itu ada Kristen Pak. Kenapa istrinya 3 Pak? Beragama Kristen. Bukan Kristen. Kalau Kristen nggak boleh 3 Pak. Nggak boleh 3. Sampai maut memisahkan. Amin. Karena yang diambil cuma 1 tulang rusuk. Kalau 3 kita gini lah. Ya kan? Nggak sanggup topang. Mengerti? Pak, itu legislatif di Bekasi, Kristen. Kok ikut makan uang rakyat, korupsi? Beragama Kristen. Jadi seluruh Kristen sejati pasti beragama Kristen. Tapi beragama Kristen belum tentu lahir baru penuh Roh Kudus. Belum tentu. Nah, saya masuk ke dalam core yang berkaitan dengan kingdom economic yang sedang kalian pelajari. Ya. Karena ini adalah rahasia orang Kristen diberkati, ada 3 hal tapi saya akan ulas satu dengan tajam. Saya sudah berbicara di debat apa segala macam terserah. Akhirnya saya pimpin anak-anak saya sendiri yang dengar. Pak Caleb, namanya kerja yang gak usah munafik Pak. Kerja ya cari uang. Hati-hati, Anda setuju dengan itu? Ya iyalah, kalau belum ketemu saya mesti setuju ya kan. Namanya kerja ya cari uang Pak. Bedakan Pak antara pelayanan sama kerja. Wait, yang nyuruh bedain siapa? Yang suruh bedain siapa? Ya. Kalau saya nggak suka dengan sistem token listrik saat ini, ribet banget setiap kali nggak kita kasih dia token baru dia. Tet, tet, tet. Saya pengen diganti lagu Kristen lah. Jadi kalau listrik mulai habis tuh, janjimu seperti fajar pagi. Siapa saya? Yang PLN saya atau pemerintah? Yang Tuhan siapa? Siapa suruh bedakan? Semua orang, termasuk pendeta-pendeta itu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Janjiin kaya-kaya, ya, enggak kaya-kaya. Saya suka kalau lompat-lompat kaya. Siapa yang mau kaya diberkati berkelimpahan, lompat setinggi-tingginya. Saya akan lompat sampai leher saya jebol internet. Tapi enggak kaya. Belum kaya-kaya. Apakah kunci kekayaan itu adalah berjalan seperti pocongan lompat-lompat terus kaya? Sampai kapan kita meyakini Kristen yang seperti itu? Nah, jadi bercanda atau beneran, berhentilah bercanda bahwa bekerja karena uang. Itu adalah sistem dunia ini. Please, saya nggak bohong. Kalau kamu ngeyel kayak Eliezer Agung Nugroho, terserah. Sana secapekmu dulu. Ya ndak anakku, kamu dulu ndak percaya kan? Iya, kamu akan sulit lepas dari kutub UMR. Kalau kamu kerja karena uang. Karena rahasianya di situ. Jalur logika. Ketika kisah para rasul dan Kristen muncul di Antioquia pertama kali. Pengikut Kristus, Kristen, pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Disahkan di Antioquia. Itu seperti kata hinaan, bukan agama. Maafkan saya. Ras kami di Jogja, Jawa Tengah pada zaman rasis dulu. Oh Cino gitu tuh. Iya kan? Saya boleh roasting rasa sendiri Cino. Nah, gitu. Iya, itu etikanya. Itu etikanya. Kalau saya suku lain nggak boleh kayak gitu, ya kan? Tapi karena saya sendiri kebetulan Cino, ya saya boleh lah Cino. Jadi dulu kalau pengikut Kristen lewatnya, Kristen, itu bukan kata pujian atau identitas, itu hinaan. Dan sejak dikukuhkan di Antioquia, Tuhan mengizinkan 3 kaisar paling kejam lalim ketika Kristen pertama kali diluncurkan. Nero, Caligula, Episthanes. Itu kaisar itu ngeri sekali, jahatnya minta ampun. Nah, lihat sini di googling. Lalu pertanyaannya adalah kenapa orang mau Kristen? Kita sekarang main apa? Pak datang ke gerejaku Pak, bisnismu akan diberkati. Kamu akan kaya raya berkelimpahan. Ya, termasuk mungkin Bapak mau tukar tambah istri. Ya kan? Yang istrinya usia 50 bisa diganti 25 kali 2. Iya kan? Mana ada kayak gitu sama Tuhan? Gak ada. Jadi kenapa? Kenapa kok bisa? Dan apa akibatnya kalau kita kerja karena uang? Yuk semuanya jujur.
Ini mental orang yang kerja karena uang. Satu, kalau nggak ada uangnya, loyo. Pasti. Saya adalah pendeta, saya kira satu-satunya lah ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saya diminta untuk bicara kepada 1.400 office boy di Tangerang. Ya, office boy. Ya, mereka semua rindu. Bagaimana kok bisa dari orang bawah punya mimpi untuk naik ke atas? Bagaimana Pak? Saya ajari. Saya bilang, yang punya rahasia ini hanya orang Kristen, maafkan saya. Tapi kamu bisa kerjakan ini tanpa berpindah iman. Tapi kalau kamu mau ya, japri saya. Ya. Kalau kita kerja karena uang, maka ketika nggak ada uang, loyo. Udahlah. Karena kendali kita di sini. Ya kan? Wani piro, itu adalah filosofi di Jawa. Wani piro. Nanti dulu sebelum kita voting, buka dulu amplopane piro, pasti gitu. Aku entoe apa? Ya, translate. Aku dapatnya apa? Itu semangatnya. Jadi kalau kerja untuk uang, begitu ndak ada uang, loyo. Kemarin pada waktu kita training di tempatnya Pak Herman, ada pekerja yang ternyata di sini saya lihat orangnya. Awalnya biasa saja, bikin salah-salah. Begitu Pak Herman kasih amplop, perform dia. Tadinya biasa dia. Iya. Kalau yang sebelah sini ini kan memang dari awal gas. Yang itu biasa. Begitu, ini wah saya. Wah. Tapi itu belum salah. Itu bisa disebut sebagai insting marketing. Belum salah itu. Iya, jangan nggak apa-apa, jangan dibully. Lo iya, lo lihat peluang kok nggak boleh. Lihat peluang ya boleh lah. Itu salah kalau di-apply di hati. Amin. Yang mengerti katakan amin. Yang sungguh sayang Tuhan Yesus katakan amin. Yang tidak hanya dengar tapi mau melakukan firman katakan amin. Supaya bisa seperti gereja karismatik sewajarnya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. 2, kalau kita kerja karena uang, lalu uangnya ada, tapi kurang. Gak sesuai ekspektasi, apa jadinya lagi? Orang kita, maafkan, semoga kalian enggak yang di Tenggarong. Mental budak. Kalau enggak ditungguin kerjaan enggak beres, itu mental budak. Jadi harus tungguin. Harus ada supervisor, monitoring, GM, CCTV. Nah, itu mental budak. Tanya dirimu sendiri, jangan tunjuk orang lain. Ya, kalau kamu kerja bagus hanya kalau ditungguin, maafkan, kamu belum anak, kamu budak. Padahal Tuhan Yesus itu angkat kita jadi anak. Wah, terlalu banyak harus sampein. Waktunya banyak nih. Jadi kerja karena uang. Ada sih uangnya, tapi kok nggak sesuai ekspektasi. Mental budak. 3, terakhir. Ya, kalau kita kerja karena uang, berarti komandan motivasi jiwa kita kerja adalah padahal Tuhan bilang apa? Tuhan atau mamon? Tapi komandan uang, tuh kan? Bagaimana bisa itu seperti itu? Jadi inilah semangat orang yang kerja karena uang. Terus Pak, Bapak ini bikin sulit, hidup saya sudah sulit. Ya, sama. Percayalah, makin saya dulu tergesa-gesa pengen cepat. Ya, saudara, Anda harus ngerti, saya berasal dari keluarga yang luar biasa, diberkati Tuhan. Tapi karena saya nggak bisa mengelak dipanggil Tuhan melayani, saya jadi punya jalan hidup yang agak rumit. Dan kalau Anda tahu ada 2 mega church di Indonesia itu masih keluarga sama saya. Ya, dan saya panik setiap kali mereka beli gedung lagi.
Setiap kali mereka ganti LED, mereka sekarang jemaatnya sekarang 14.000. Gitu-gitu ya kan. Mereka sanggup panggil artis untuk datang. Saya panggil Eliezer Agung. Alah siapa itu? Iya kan? Lah itu juga etis. Karena anak saya sendiri saya roasting gak apa-apa. Iya, saya gak boleh roasting yang belum kenal. Jadi, saya panik. Ya tapi sekarang saya tidak. Anda lihat anak-anak kalian yang kecil-kecil itu. Mereka peduli apa kamu miskin kaya? Enggak. Asal ada kalian papa mama, dia cukup kan. Mazmur 23, Tuhan gembalaku. Enggak kekurangan apa-apa aku. Nanti nunggu dia di atas 3 tahun, 5 tahun dicemari dunia ini. Baru dia. Kalau kamu salah didik, dia akan ikut sistem dunia. Semua diukur pakai uang. Jadi Pak, kalau kita kerja bukan karena uang, kita kerja karena apa? Satu, kita diciptakan untuk kerja. Coba dibuka dengan cepat Kejadian 1:26. Kita ini diciptakan untuk apa kalian pikir? Mengusahakan. Ya, Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita supaya mereka enak-enak saja, mager. Kita ini kingdom, amin. Jangan suka pakai istilah duniawi. Jadi kalau anakmu bilang, Kak baru apa? Baru mager mama. Jangan pakai kata itu. Itu kata produk iblis. Bilang saja baru istirahat. Bilang saja baru main game. Jangan mager. Jangan. Itu kata itu di dalam kata terkandung mantra. Di dalam mantra ada segel rohani. Jangan main-main. Ya. Anak saya main game. Ke kiri anjay. Monyet turun kamu. Anak saya sendiri sekali lagi. Ya kan? Kalau anak orang lain tidak saya panggil monyet. Ini kamu ngomong apa kamu? Ngomong aja. Anjay. Nggak ada capjay anjing, nggak ada. RW ada anjay. Iya kan? Masa anjing dimasak capjay? Nggak ada lah kayak gitu. Jangan bilang gitulah. Ya. Jadi lihat ini, kita itu diciptakan untuk kerja. Pak, kalau kita kerja bukan karena uang, karena apa? Karena itu hakikat kita. Kita ini diciptakan untuk kerja, Pak. Kenapa doa minta sehat? Supaya kerja. Anda pikir, masnya lagi, iya kamu. Ya kan? Jangan deg-degan. Saya straight, saya punya istri. Jadi jangan salah paham. Tolong saya. Dosa apa yang enak dibikin pas sakit? Aku turun dulu nanti, kamu masih saya. Tapi dia diberkati, saya gagah. Wow, susah. Emang tangan. Susah kan? Umat Tuhan, dosa apa yang enak dibikin pas sakit? Susah. Pak Herman pernah besuk orang stadium 4 IGD. Lalu Pak Herman, keinginan saya, katanya ada bokep terbaru dari Jepang. Maafkan saya nggak sesopan Pak Herman. Ya, makanya biarlah bersyukurlah gembalamu tuh Pak Herman. Ya, karena saya selalu based on true story. Ada enggak gitu kira-kira? Enggak ada kan? Pak doain saya mau sembuh, saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya, Hosana Maranatha Bapak. Dosa butuh sehat. Jadi kamu minta sehat untuk apa? Dosa butuh sehat. Gak banyak dosa yang dilakukan pas gak sehat. Ayo. Kita doa minta sehat untuk apa? Untuk kerja. Jadi jangan tanya lagi, Pak, kalau kita kerja bukan karena uang, karena apa? Karena diciptakan untuk kerja. Ini baik diciptakan untuk apa? Pak Herman kaya, itu untuk timbuk anjing, Pak. Hebat sekali. Iya kan? Terus juga bukan ayam geprek, Pak. Luar biasa. Enggak, makanya dosa itu bahasa aslinya apa?
Hamartia, ibu ini luar biasa. S2 ya bu ya, STT ya kan. Hamartia itu bukan soal berzina apa segala, meleset dari sasaran, ya kan bu? Harusnya untuk kerja kesehatannya, kenapa buat bikin dosa? Based on true story. Pantai Indah Kapuk. Om kalau denger ini berarti rencana Tuhan. Ada orang kaya pak. Kaya. Ya kan? Ulang tahun ke-81. Anak-anak bisiin saya. Saya heran orang kaya aneh. Apakah nggak ada pendeta di sana? Saya didatangkan untuk berdoa. Ya Pak Kaleb, nanti doa apa-apa bagus buat papa, nggak apa-apa. Kecuali satu, jangan minta umur panjang Pak. Loh, aku, ya. Nih papa makin tua ini Pak. Susternya harus muda Pak. 2 minggu sekali waktu itu. Minta diajak ke Alexis. Yang tidak tahu Alexis, nggak usah cari tahu. Yang penting kamu tahu Yerusalem baru. Ya. 2 minggu sekali minta di Alexis Pak. Jadi Pak Kaleb boleh doa bagus-bagus buat papa saya semuanya. Kecuali umur panjang. Wow, ada anak kayak gitu loh. Tapi karena mereka lihat papanya tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi-jadi. Yang mengerti katakan amin. Jadi kenapa kita kerja? Karena kita diciptakan untuk kerja. Dan Anda ngerti rahasianya. Berdoa itu kata kerja, amin. Ya. Jadi jangan pernah bilang, kamu diajak Pak Herman doa kok gak datang? Kan cuman doa. Jangan bilang cuman doa. Karena doa itu kerja. Doa itu mengerjakan sesuatu. Anda ngerti jemaat saya, Pak Kaleb doain ya, kami besok mau piknik ke Jepang. Piknik kata kerja atau kata sifat atau kata pribadi? Kata kerja. Jadi piknik pun itu kata kerja. Bagaimana mungkin mereka baru landing, berlalu 6 jam mereka telepon, Pak kami besok mau pulang, kami tengkar. Karena kerjanya gak betul. Janjinya kan piknik. Kenapa tengkar? Membohongi gembala. Paham? Kan pamitnya apa? Piknik. Kenapa tengkar? Karena kerja nggak bagus Pak. Jadi ini ajaran Kristen. Kalau kamu makan, kerjakan dengan kualitas. Kalau tidur, kerjakan dengan kualitas. Kalau doa, kerjakan dengan kualitas. Kalau piknik, kerjakan dengan kualitas. Pamit piknik kok tengkar? Dan besok kalau pamit tengkar, kerjakan dengan kualitas. Loh iya ada kualitasnya. Saya akan sampaikan lain kali kualitasnya apa. Loh iya, jangan sampai engkau tengkar dan gak belajar apapun. Kayak Tuhannya bukan Yesus saja. Tuhan kita sang hikmat, mentari surya kebenaran. Gak mungkin loh. Bahkan di saat paling gelap kita belajar sesuatu. Jadi jangan gitu dong. Yang mengerti katakan amin. 2, kenapa kita kerja? Bapa benci pemalas. Buka Amsal. Buka sendiri sana, banyak ayatnya bertebaran dengan mewahnya. Masih ada lagi 2 Tesalonika 3 ayat 10. Oh, malas gak kerja, gak usah makan. Jadi kenapa kita kerja? Kita diciptakan untuk kerja. Masih tanya lagi. Jadi kamu yang belum kaya, bukan anaknya konglomerat, kalau kamu malas-malasan, kamu mungkin baru beragama Kristen loh. Amin. Saya perintahkan semua anak saya. Masa depanmu terlihat dari bagaimana kamu mengatur tempat tidurmu. Setiap perkara kecil, Tuhan kasih yang besar. Amin. Jadi kamu lihat, ini sayangnya dicuri di era Meiji oleh Jepang. Dicuri oleh Jepang, teknologi ini. Nanti mereka akan punya Ikugai, Kaizen. Wow. Ya. Orang-orang sudah ke mancanegara seperti beliau ini akan mengerti. Itu punya orang Kristen. Jadi kamu mandi itu kamu kerjaan dengan bagus. Pak sepele sekali ya. Karena setiap perkara kecil kasih Tuhan perkara besar. Anda ngerti saya marahi anak saya. Ya gak usah saya sebut. Kamu sikat gigi betul gak? Sudah be. Kenapa gigimu seperti terumbu karang? Sikat gigi kok giginya kayak gitu. Banyak ikan kerapu itu di situ tuh. Jadi kerjakan yang betul. Yang mengerti kata amin.
Kita kerja nggak karena uang, please stop. Terserah kalau ngeyel kamu. Rahasianya nggak di situ. Kenapa kita kerja? Karena dicipta untuk kerja. 2, kenapa kerja? Bapak benci pemalas. 3, kenapa kerja? Tanggung jawab atas talenta. Kalau ini dibuka, Matius 25-26. Ini direkam, jadi kalau Anda merasa saya terlalu cepat seperti rapper, bisa dilihat lagi nanti ya. Maka jawab tuannya, ini ada rahasia yang indah sekali. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Anda ngerti perumpamaan 1, 2, 5 talenta? Iya kan? Tuhan kasih 5, 2, 1. Nanti yang tanggung jawab 5. Yang kerja yang 5 dan 2 talenta. Yang 1 tidak, dipendam. Yang menarik adalah, engkau lihat Tuhan, sang majikan meminta pertanggungjawaban. Ini orang males sehingga tidak kerja. Jelas? Orang males tidak kerja namanya orang apa? Malas karena nggak kerja. Nggak. Di dalam teologi kingdom nggak. Tuhan bilang apa? Kamu orang jahat. Tuh lihat tuh. Hamba yang baru malas. Jahat. Jadi malas itu jahat. Apakah copet adalah alternatif pekerjaan yang engkau inginkan, bapak-bapak, ibu-ibu? Pak doain ya, saya rindu anak saya itu seperti orang-orang Brazil ya. Tangannya cepat Pak, untuk main piano, untuk nyopet Pak. Apa filosofi nyopet? Malas. Kalau malas jadi jahat Pak. Perampok filosofinya apa? Nggak mau kerja. Biar yang kerja orang lain, tinggal aku rampok. Jahat. Koruptor filosofinya apa? Rakyat kerja uang kumpulin. Tinggal aku korupsi. Jahat. Jadi malas di mata Tuhan bukan cuma malas Pak. Tapi jahat. Camkan baik-baik. Jadi kalau kamu tidak suka kerja, itu bukan, tidak apa-apa Pak masih kecil. Kalau kecil boleh jahat. Saya kadang mungkin ya, gembala yang tidak gampang saya ini. Saya bilang semua kingdom parenting. Pak anak saya memang malas sih Pak, tapi saya biarin karena masih kecil. Wow. Tahukah kamu bahwa malas itu nggak cuman malas. Malas itu di hadapan Tuhan jahat. Anak kecil sudah mau izinkan jahat, besar jadi apa? Mau kapan kamu didik dia? Terlambat. Kalau kamu izinkan seperti itu terus. Mengerti belum mengerti katakan amin. Nah saya minta yang keyboard temenin saya dulu. Saya kayaknya sudah pakai berapa? 1,5 jam kali ya. Jadi saya ulang. Ya, kita kerja bukan karena uang. Amin. Karena kalau karena uang loyo lah kita. Lalu kenapa kita kerja? Karena diciptakan untuk kerja. 2, karena Bapak benci pemalas. 3, kenapa kerja? Tanggung jawab atas talenta. Hanya Kristen dalam bahasa Aram kuno punya avodah. Your work is your worship. Your work is your worship. Saya khotbah di sini sama mulianya dengan engkau yang ngepel nyapu rumahmu sampai bersih. Camkan baik-baik. Caleb Hofer tidak lebih mulia dari kalian ibu rumah tangga yang menjaga rumah kamu bagus dan bersih. Jangan pernah bilang itu. Gak ada dikotomi trikotomi dalam iman Kristen yang sejati. Apakah saya terus boleh sombong hanya karena saya khotbah lebih mulia? Tidak. Engkau ibu-ibu yang masak dengan bagus. Engkau masak dengan berdoa, berbahasa roh, minta hidayah. Supaya selain enak tidak hanya mengandalkan micin tapi mengandalkan Roh Kudus. Wah. Memberikan gizi buat keluarga. Itu mulia. Kau bapak-bapak yang kerja dengan tekun. Dan camkan baik-baik. Pak saya berangkat kerja tapi saya terdistrak Pak. Teralihkan. Karena bos saya itu laknat Pak. Bapak-bapak saya kasih tahu. Bekerja terkandung di dalamnya memikul salib. Bekerja terkandung di dalamnya adalah kamu diomelin. Dicerewetin. Diperlakukan tidak adil. Oleh bosmu yang belum tentu kenal Tuhan. Tapi dia Kristen Pak. Lah beragama Kristen atau sudah lahir baru?
Jangan cemen. Anda ngerti saya nangis ketika Tuhan bukakan ini. Saya baca bukunya Nelson Mandela, Long Walk for Freedom. The Great Man. The Great Man. Ya. Dia punya oma itu adalah core iman Kristennya. Nelson Mandela 17 tahun minum pipisnya sendiri. Di pengasingan, karena sipirnya kulit putih jahat sekali. Kamu kalau ketemu omanya Nelson Mandela, ya kan, kira-kira pembicaraan seperti ini. Hey Oma, what kind of faith you have? Oma kan jawab, I am Christian. Oh, same, I'm also Christian. Sama aku Kristen. Dia akan bilang, wait, what kind of Christian are you? Oma akan jawab, jangan bilang sama. Kristen macam apa kamu? Kristen Oma gak sama ya. Keren banget. Keren banget. Dia bilang, Kristen yang sesungguhnya itu akan bersinar paling cemerlang meskipun diperlakukan tidak adil. Kita sudah menangis bukan karena pahit hati, tapi menangis karena salib Kristus. Kita bisa balas tapi tidak balas. Bukan karena nggak sanggup, tapi karena ini keyakinan iman kita. Kita dipersatukan oleh penderitaan dalam Kristus. Lambang iman kita salib. Bukan seperti rapper 50 Cent. Pakai kalung gambar dolar. You. No. Amin. Yang mengerti katakan amin. Ini nanti akan diteguhkan oleh Bapak Yakobus. Kamu bilang iman terus, kamu cerita iman terus. Saya kasih tahu kamu iman tanpa kerja. Iman tanpa perbuatan. Dia bilang apa? Mati. Mati. Saya tutup dengan Wahyu 14:13. Teman-teman yang tugas terima juga teman semua. Wahyu 14:13. Bukankah kita diajar bahwa nanti kita mati gak bawa apapun? Salah. Ini Bapak ini diundang Pak Herman kok teriak. Saya gak marah-marah. Saya cuman suara keras. Nenek moyangku seorang pelaut. Ya, jadi dapat ikan tidak. Jadi memang terbiasa teriak-teriak. Mari baca dengan lantang keras Wahyu 14:13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata bersama baca, tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam sejak sekarang ini, sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena perbuatan, pekerjaan, same meaning, ergon. Menyertai kita. Jadi memang besok jam tangan bagus loh. Enggak kita bawa ke rumah Bapak. Tapi besok mobil listriknya tidak sampai ke sana. Besok naik awan. Semua. Malah aneh. Ya, tapi perbuatan kita, pekerjaan kita bawa sampai di hadapan Bapak. Nanti pada waktu ketemu sama Bapak enggak akan bilang deposito berapa. Enggak, saudaraku. Apakah sudah punya handbag itu merek apa? Mie Hermes? Ayam goreng Hermes? Enggak. Nakku, kamu sudah bikin apa? Kamu tanggung jawab tidak? Aku kasih kamu 2 talenta jadi berapa? Aku titip 5 jadi berapa? Kamu peduli enggak diakonia sama saudaramu yang lebih berhalangan? Kamu kerja enggak? Saya kasih kamu sehat kata Bapa Sorga. Kamu bikin dosa atau kamu bikin kerja? Amin. Kali pelan banget sih. Jadikan aku indah yang kau pandangku lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia
kepada Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, sudut karya di mana? di dalam hidupku. Oh, Ajarku berharap hanya kepadamu. apa rahasianya sama Tuhan? Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jemaat saja bilang, jadikan Aku indah yang kepadamu, karyamu di dalam nyanyikan sebagai doa, doakan sebagai nyanyian. Bilang, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. sekali lagi segenap hati. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku hanya taat dan setia. Semua bilang taat dan setia. Taat dan taat dan setia. Bilang kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Taat dan setia sama Tuhan Yesus sayang. Baru bisa mengerti rahasianya. Terima kasih Roh Kudus sayang untuk firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk persekutuan di tempat ini. Ibadah raya yang Tuhan berkati dengan sukacita yang melimpah. Hamba-Mu puas Tuhan. Di tempat ini banyak yang tulus sayang sama Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadikan GBI Rock Tenggarong ini betul-betul menjadi eklesia. Mereka inilah yang nantinya menentukan nasib kota Tenggarong ini. Beserta ekonomi, beserta putaran roda, bisnis, pekerjaan, usaha Tuhan berkati. Saat Tuhan lihat hatinya bersih, urapilah mereka Tuhan. Urapilah mereka menemukan rahasia kerajaan Allah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih umat Tuhan, mari kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Mari lakukan dengan cara yang benar, yaitu iman dan sikap hormat kepada Kristus Yesus Tuhan. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Wahai putra-putri kerajaan Allah yang begitu dicintai oleh Bapa di sorga, percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Putra putri kerajaan Allah yang punya nyali untuk membalas cinta kasih Bapa di sorga.
Percayakah yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang tercurah bagi saudara dan saya? Minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua ambil waktu teduh sejenak. Angkat suara, angkat tanganmu. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya. Yesus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Sehingga kami kuat. Sehingga kami diberi hikmat. Nanti kalau sehabis ini kami memberikan ucapan syukur persembahan. Biarlah kami memberi karena kami mengerti perjanjian berkat yang diberikan turun-temurun antara Allah Yahweh dengan keturunan orang percaya yakni Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Biarlah kami memberi dengan penuh kegirangan sukacita sebab mengenal janji Tuhan yang terkandung di dalamnya. Dan Tuhan, kalau sebentar kami mau ke tempat kami masing-masing. Oleh karena hamba-Mu ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari dengan sopan perlahan saya ajak semua angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Studi kuliah sekolah anak-anak kita diberkati Tuhan. Bisnis usaha pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Biar semua yang kita doakan perjuangkan selama hati ini percaya dan menghormati nama Tuhan yang suci. Senantiasa direstuinya berhasil. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama katakan amin. Amin. Shalom, God bless you. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan persembahan bisa langsung dibawa ke depan sambil kita bersalaman satu dengan yang lain. Puji Tuhan.